Amati gambar-gambar ini baik-baik. Pada malam tanggal 9 Januari 2026, Putin meluncurkan salah satu rudal paling menakutkan di dunia ke Ukraina. Oreshnik, sebuah rudal hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Rudal tersebut mengenai Lviv, kota yang berjarak 70 km dari perbatasan Polandia. Putin mengira dia bisa melakukan itu tanpa konsekuensi terhadap anggota NATO. Dia benar-benar salah, karena pada malam yang sama Ukraina membalas, dan apa yang dilakukan Ukraina itu langsung brutal dan mengubah aturan perang. Tetap tonton, kami akan tunjukkan apa yang terjadi malam itu. Agar paham situasinya, kamu harus tahu skala serangan Rusia. Setelah tahu angkanya, kamu akan mengerti kenapa respons Ukraina sangat brutal. Malam 9 Januari di Ukraina dimulai seperti biasanya. Keluarga makan malam, anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah orang-orang pulang kerja. Namun, pada pukul 6:30 malam, siren mulai berbunyi. Apa yang turun dari langit bukan serangan biasa. 242 drone, 36 rudal, semuanya diluncurkan secara bersamaan. Itu adalah salah satu gelombang serangan terbesar sejak awal perang. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga menebar teror. Yaitu membuat jutaan warga Ukraina harus bermalam di tempat perlindungan dalam kedinginan tanpa tahu apakah rumah mereka masih akan berdiri. Di Kiev, ibu kota, 4 orang tewas, 25 orang terluka. Korban tewas termasuk paramedis Serhiy Smolyak, 38 tahun, seorang ayah keluarga. Dan Rusia juga melakukan serangan ganda di Kiev malam itu, menyerang lokasi yang sama 2 kali. Pertama menciptakan korban, kedua membunuh yang mencoba menyelamatkannya. Serhiy tewas saat bertugas menyelamatkan nyawa, dibunuh Rusia. Tapi bukan itu yang mengejutkan dunia malam itu. Itulah yang terjadi. 550 km di sebelah barat, di Lviv, Lviv dianggap sebagai salah satu kota paling aman di Ukraina. Terletak di ujung barat negara, sangat jauh dari garis depan, sehingga seluruh keluarga berlindung di sana. Sejak awal perang, tempat itu jadi satu-satunya tempat anak-anak bisa sekolah tanpa takut serangan terus-menerus. Pada malam 9 Januari, semuanya berubah selamanya. Pada malam itu, penduduk Lviv menatap langit dan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. 6 sinar cahaya turun dengan kecepatan yang mustahil. Setiap sinar membelah menjadi 6 objek lain. 36 titik cahaya jatuh dan menyambar dunia Oreshnik. Kamu perlu tahu apa yang membuat rudal ini berbahaya. Oreshnik berarti pohon hazel dalam bahasa Rusia. Nama itu diberikan karena bom-bom tersebut menyebar saat jatuh seperti cabang pohon. Tapi itu tidak puitis. Rudal ini melaju dengan kecepatan Mach 10 lebih dari 13.000 km per jam. 10 kali kecepatan suara. Rudal ini dapat mencapai Berlin dari Moskwa dalam kurang dari 20 menit dengan kecepatan tersebut. Saat rudal kembali ke atmosfer, suhunya sangat panas hingga radar tak dapat mendeteksinya. Namun, yang terburuk bukan kecepatannya, tapi muatannya. Oreshnik tidak meluncurkan 1, tapi 36 bom. 6 bom utama yang masing-masing terbagi jadi 6, sehingga ada 36 target. Dan kamu tahu apa artinya itu? Artinya, meskipun kamu berhasil menjatuhkan beberapa, yang lainnya tetap akan mengenai sasaran. Sulit dihentikan.
Putin pernah memakai rudal ini sebelumnya pada November 2024 ke kota Dnipro. Itu adalah sebuah uji coba, sebuah peringatan, tapi tidak ada yang menganggapnya serius. Pada 9 Januari, Putin kembali menggunakannya, kali ini ke Lviv, 70 km dari perbatasan Polandia, anggota NATO. Pesan untuk Eropa jelas, tidak ada yang aman. Jika aku mau, aku bisa menyerang Warsawa, Berlin, Paris, dan kalian tak bisa menghentikanku. Tapi Putin melakukan kesalahan. Dia pikir Ukraina hanya akan menerima serangan itu, bahwa mereka akan ketakutan, bahwa mereka tidak akan punya keberanian untuk membalas. Dia salah, karena saat Oreshnik masih mengudara, para komandan Ukraina sudah mengambil keputusan. Putin bisa menyerang dekat NATO, Ukraina bisa menyerang jantung Rusia. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Pada malam 9 Januari, drone Ukraina lepas landas. Namun, sasarannya bukan garis depan atau pangkalan militer dekat perbatasan, melainkan jauh di dalam Rusia. Volgograd, 500 km dari garis depan, dan Belgorod, kota yang menopang seluruh operasi militer Rusia di Ukraina. Apa yang terjadi? Harus memahami bagaimana Ukraina bisa melakukan ini, bagaimana drone Ukraina bisa terbang sejauh 500 km ke dalam wilayah Rusia tanpa ditembak jatuh. Jawabannya pasti mengejutkanmu. Drone yang digunakan Ukraina bukanlah drone kecil yang biasa kamu lihat di toko-toko, melainkan drone jarak jauh yang dikembangkan khusus untuk misi-misi jauh ke dalam. Beberapa dibuat di Ukraina, lainnya modifikasi drone komersial yang dijadikan senjata. Mereka punya keunggulan utama, terbang rendah dan pelan. Mungkin terdengar aneh, tapi terbang pelan memang jadi keunggulan. Radar Rusia dioptimalkan untuk mendeteksi pesawat dan rudal yang cepat, sesuatu yang terbang dengan kecepatan 800 km per jam, 1000 km per jam. Drone Ukraina terbang dengan kecepatan 150 sampai 200 km per jam, begitu rendah dan pelan, sehingga seringkali tidak terdeteksi. Pada malam 9 Januari, mereka berhasil lewat. Drone-drone itu melintasi ratusan kilometer wilayah Rusia, mengikuti rute terencana agar menghindari pertahanan udara. Terbang di atas ladang, hutan, dan pedesaan dengan pertahanan lebih lemah. Dan mereka mencapai target mereka. Target pertama adalah Volgograd, kota yang sebelumnya bernama Stalingrad. Apakah kamu mengenal nama itu? Di sanalah Uni Soviet mengalahkan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Itu simbol perlawanan Rusia, jadi Putin tak pernah menyangka kota itu akan diserang. Namun ternyata tetap diserang. Target spesifiknya adalah depo minyak Jutovskaya, sebuah kompleks besar tangki yang menyimpan jutaan liter bahan bakar. Bahan bakar ini untuk pasokan pasukan Rusia di Ukraina. Tank, truk, dan helikopter bergantung pada bahan bakar ini. Drone-drone menyerang dengan presisi, ledakan pertama disusul ledakan lain, tangki-tangki terbakar. Saksi mata mengatakan cahaya kebakaran menerangi langit hingga beberapa kilometer. Petugas pemadam berusaha memadamkan api, namun apinya terlalu besar dan tidak terkendali. Jutaan liter bahan bakar berubah menjadi asap dan operasi militer Rusia di selatan Ukraina pun terganggu tanpa bahan bakar. Tank tak bergerak, helikopter tak terbang, mesin perang berhenti. Namun, justru target kedua yang membuat perbedaan nyata. Belgorod terletak hanya beberapa kilometer dari perbatasan. Sejak awal perang, kota ini jadi gudang militer besar. Semua lewat Belgorod. Senjata, amunisi, persediaan. Ini adalah pusat logistik invasi Rusia, dan pada malam 9 Januari, Ukraina memutuskan mencabut pusat itu. Drone-drone itu tak hanya soal fasilitas militer, tapi juga jaringan listrik, trafo, dan gardu induk, infrastruktur yang menjaga kota modern tetap berjalan. Kemudian, dini hari 10 Januari, sesuatu terjadi. 600.000 orang terbangun dalam gelap. Bayangkan, kamu terbangun tengah malam, sangat dingin,
lampu tak menyala, ponsel tak ada sinyal. Lalu kamu melihat keluar jendela. Seluruh kota gelap gulita dan suhu di luar minus 14 derajat, tanpa listrik, tanpa pemanas, tanpa air mengalir. Rumah sakit hanya beroperasi dengan generator darurat, sekolah-sekolah tutup, pabrik-pabrik berhenti, dan tidak ada yang tahu kapan listrik akan kembali. Gubernur Belgorod secara terbuka mengakui bahwa situasinya sangat menantang. Tim-tim bekerja untuk memulihkan listrik, tetapi kerusakannya sangat parah. Itu akan memakan waktu berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Warga sipil Rusia menghadapi situasi luar biasa seperti yang dialami warga Ukraina setiap hari. Dingin, gelap, ketidakpastian, kerentanan, dan perasaan hidup bisa berubah sekejap tanpa bisa berbuat apa-apa. Ukraina telah membawa perang ke dalam wilayah Rusia dan Putin tidak punya jawaban. Cukup. Anda perlu memahami arti malam itu, alasan malam itu mengubah aturan perang, dan mengapa Putin mungkin mulai kehilangan kendali. Selama hampir 3 tahun, Putin menjual sebuah narasi kepada rakyat Rusia. Narasinya sederhana. Perang itu jauh, terjadi di Ukraina, bukan di sini. Kalian aman, hidup normal, pergilah bekerja, antar anak ke sekolah, biarkan tentara mengurus semuanya. Bagi banyak orang Rusia, khususnya di Moskwa dan Sankt Petersburg, memang keadaannya seperti itu. Perang bagi mereka hanya tampak di televisi, terasa jauh dan abstrak, tanpa memengaruhi hidup sehari-hari. Namun malam 9 Januari menghancurkan narasi itu. 600.000 warga Belgorod tak bisa lagi pura-pura perang tak ada. Mereka merasakan dingin, gelap, ketakutan, dan kini mulai bertanya-tanya. Pertanyaan yang tak ingin dijawab Putin. Jika Ukraina bisa menyerang Belgorod dan menghancurkan jaringan listrik kita, mereka juga bisa menyerang kota lain dan merusak hal lain. Jika kita rentan, kenapa tetap melanjutkan perang ini? Dan apakah masih ada lagi? Serangan ke Volgograd bukan hanya simbolis, tapi juga strategis. Menghancurkan gudang bahan bakar berarti operasi militer Rusia menjadi lebih lambat, lebih sulit, lebih mahal, dan semakin lama perang berlangsung, semakin sulit bagi Putin untuk membenarkannya. Yang terpenting adalah apa yang ditunjukkan serangan ini ke dunia. Ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan serangan balik, membawa pertempuran ke wilayah musuh, dan melakukannya dengan efektif. Putin meluncurkan Oreshnik dengan harapan menakut-nakuti Eropa dan menunjukkan kekuatan. Tidak ada peluang untuk menjatuhkan roket-roket itu. Tapi yang dia dapatkan justru sebaliknya. Dia menunjukkan keputusasaan karena negara-negara yang sedang menang tidak perlu meluncurkan rudal nuklir ke kota-kota sipil. Negara-negara yang sedang menang tidak perlu meneror penduduk. Dan Ukraina menunjukkan ketahanan dan kemampuan. Membuktikan bahwa apapun yang Putin lakukan tidak mematahkan mereka. Mereka akan terus berjuang dan memastikan Putin membayar setiap serangan. Perang berubah malam itu karena kini bukan hanya Ukraina yang menderita, tetapi juga Rusia. Saat rakyat Rusia mulai merasakan dampak perang, segalanya berubah. Putin mungkin punya Oreshnik, rudal hipersonik, dan senjata nuklir, tapi dia tak bisa mengendalikan akibatnya. Dia tak mampu mengendalikan respons dan narasinya ketika 600.000 orang terbangun dalam kegelapan dan mulai bertanya-tanya. Malam 9 Januari 2026 akan dikenang bukan sebagai saat Putin menunjukkan kekuatan, melainkan kelemahannya. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya bahwa Ukraina sudah bertindak benar dengan membawa perang ke dalam wilayah Rusia, atau justru itu hanya memperburuk konflik? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu suka video ini, bagikan kepada teman-temanmu dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.